Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Andini, Nur Ira, Arumsari, Trikartika Handayani, dan Suci Mutiara ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menjelaskan landasan yuridis, fungsi, dan tujuan standar pendidikan nasional. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, yaitu surah As-Saff ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi wa amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan yang sudah ada tapi tidak memadai, atau peraturan yang sama sekali belum ada. Baiklah, saya Andini sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu mengenai fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan. Pengertian standar nasional pendidikan adalah kriteria atau standar minimum yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsi standar nasional pendidikan ini sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan nasional secara merata dan berkualitas. Sedangkan tujuan utama dari standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara, membentuk karakter dan peradaban bangsa. Fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan. Sebagaimana telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, fungsi pokok dan tujuan standar nasional pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dengan penjelasan lengkap diuraikan di bawah ini. Segala hal yang diatur dalam standar isi meliputi materi minimal, kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi minimal lulusan untuk jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Dalam standar isi ini terdapat kerangka dan struktur kurikulum, beban studi kurikulum, tingkat satuan pendidik, serta kalender. Peraturan Menteri tentang standar isi yaitu Peraturan Menteri Permen Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Menteri Permen Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Menteri Permen Nomor 44 Tahun 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suci Mutiara dari kelompok 7 akan membacakan materi yaitu 2. Standar kompetensi lulusan, pedoman penilaian atau evaluasi dalam penentuan kelulusan anak didik menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mata pelajaran yang diatur dalam standar kompetensi lulusan atau SKL antara lain standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah,
standar kompetensi minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal untuk mata pelajaran. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi